Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanufia dengan stambuk A1 A12024 kelas B, mahasiswi jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halluoleo. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, yang perlu saya jelaskan pertama itu permintaan. Permintaan yang dimaksud di sini adalah permintaan efektif, yaitu keadaan keseluruhan daripada tabungan di antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen, atau dengan kata lain itu permintaan adalah berbagai jumlah barang yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga. Nah, permintaan di sini dibedakan menjadi dua, yaitu permintaan konsumen individual dan permintaan pasar. Permintaan pasar itu merupakan permintaan dari keseluruhan konsumen dalam pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang menentukan permintaan itu yang pertama harga barang yang bersangkutan. Ini dijelaskan oleh hukum permintaan yang berbunyi makin rendah harga barang, maka permintaan atas barang tersebut itu semakin tinggi. Sementara makin tinggi harga barang tersebut, maka semakin rendah permintaan atas barang tersebut. Maksudnya adalah sifat antara harga barang dan jasa yang bersangkutan dengan permintaan itu bersifat negatif. Namun ada juga yang positifnya. Artinya walaupun harga barang tersebut tinggi atau mahal, tetapi konsumen akan tetap membeli barang tersebut karena barang tersebut salah satu kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Yang kedua itu harga barang lain. Maksudnya harga barang lain dapat menentukan permintaan terhadap suatu barang yang terdiri atas barang substitusi dan barang komplementer. Nah, barang substitusi ini adalah barang yang menggantikan fungsi barang lain. Contohnya itu seperti seperti beras dan ubi kayu. Jika harga beras itu naik, maka permintaan atas beras itu rendah atau menurun, sementara permintaan atas ubi kayu meningkat. Dan barang komplementer itu barang yang saling melengkapi satu sama lain. Contohnya seperti gula dengan teh. Jika gula naik, harga gula naik, maka permintaan teh akan menurun karena konsumen itu akan mengurangi untuk meminum teh. Yang ketiga itu pendapatan konsumen. Hubungan antara pendapatan dengan permintaan itu bersifat positif, yaitu makin tinggi pendapatan maka permintaan suatu barang itu bertambah. Nah, ini berlaku untuk barang normal, contohnya pakaian, sepatu, pokoknya barang-barang yang ada di badan. Yang keempat itu selera konsumen. Contohnya itu awalnya banyak yang menyukai sup ubi, contohnya sup ubi dan bakso. Awalnya itu banyak yang menyukai sup ubi, tetapi karena ada perubahan selera dari suatu konsumen, yaitu sebagian menyukai bakso atau menyenangi bakso, maka permintaan subsidi sup ubi itu akan menurun. Nah, sedangkan bakso bertambah. Yang kelima itu jumlah penduduk. Jika jumlah pendapatan sedikit, maka kebutuhan beras tentunya sedikit. Tetapi jika jumlah penduduk itu bertambah, yang diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, maka kebutuhan beras meningkat sehingga permintaan terhadap beras itu meningkat. Dan yang terakhir itu ramalan keadaan masa datang. Nah, kedua itu penawaran. Penawaran itu menggambarkan keadaan keseluruhan daripada hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Penawaran adalah berbagai jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga oleh produsen serta total penawaran. Faktor-faktor yang menentukan penawaran itu
Baik, yang pertama itu harga barang yang bersangkutan, yang kedua harga barang lain yang sejenis dengan produksi perusahaan, yang ketiga harga faktor produksi dan biaya produksi, yang keempat tujuan perusahaan, yang kelima tingkat teknologi, yang keenam kebijakan pemerintah, yang ketujuh harapan masa depan atau ekspektasi atau ramalan, dan yang terakhir adalah jumlah produsen. Nah, yang ketiga itu keseimbangan pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual secara bersamaan. Dan keseimbangan tercapai pada harga di mana jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan konsumen. Harga sesuatu barang ataupun jasa yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan karena materinya sedikit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah waridhatul wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.